lewat program Refresh Reset Johor Malaysia. Ya, terima kasih buat kalian semua yang terberkati, saudara bisa tulis seperti itu. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kita percaya tap-tap layar kita, ya komentar-komentar kita juga, termasuk gift yang diterbangkan. Saudara, itu membuat algoritma TikTok makin bekerja, saudari. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka-mereka pengguna ataupun pemain TikTok, ya saudari, supaya mereka bisa berkumpul di channel ini, saudari ini kasih oleh Tuhan. Kan kita nggak pernah tahu apa yang jadi hati mereka, ya setiap jiwa-jiwa itu. Mana tahu mereka ada yang berbeban berat, mana tahu mereka ada yang membutuhkan kasih Kristus, mana tahu mereka ada yang membutuhkan jamahan Tuhan. Tapi karena memang ada tap-tap layar kita, saudari, algoritma itu bisa menyentuh atau mungkin menginformasikan kepada akun-akun mereka supaya mereka boleh datang, ya, lewat channel Pastor Deso tentunya. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Thank you ya buat Bapak Ibu Saudari. Pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara-saudari, mari kita jujur dalam setiap kehidupan kita semua. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa hampa dalam kehidupan kita semua? Bahkan di tengah keramaian, adakah kita tidak merasa hampa? Yang tidak pernah merasa hampa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap hidup kita semua. Mungkin kita pernah mengalami momen-momen ini. Kita punya karir yang sukses, kita punya media sosial yang penuh dengan like, penuh dengan followers, dompetmu mungkin terisi, rekeningmu mungkin penuh, saudari, dengan isinya. Kalender padat dengan berbagai kegiatan kita lalui juga setiap harinya dalam setiap kehidupan kita semua. Namun ketika malam tiba, saudara, dan kita sendirian di dalam setiap hidup kita semua dengan diri sendiri, ada sebuah kekosongan yang dingin dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, lubang hitam itu di dalam jiwa yang tidak bisa diisi oleh harta, oleh jabatan, oleh pujian manusia. Kita berusaha mengisinya dengan kesibukan, kita berusaha mengisinya dengan hiburan, tontonan. Ya, kita ikut konser mungkin, kita nonton drama Korea, mungkin drama Cina dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan hal-hal rohani, ikut komsel, ikut pelayanan, ikut doa, tetapi tetap hampa dalam setiap keadaan jiwamu. Saudara, kita merasa seperti gelas yang sudah penuh dengan air dunia, tetapi haus akan air hidup yang sejati di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pada kesempatan saat hari ini, mari kita kesampingkan sejenak kepenuhan palsu itu, dan kita biarkan Sang Pencipta berbicara tentang satu-satunya kepenuhan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua, yang sanggup mengisi setiap retakan dan lubang di dalam setiap hati dan jiwamu itu. Saudara, kepenuhan yang hanya ditemukan ketika kita berhenti mencari dan mulai menerima di dalam hadiratnya. Kita semua seperti seorang musafir membawa bejana kehidupan dalam perjalanan kita semua. Saudara, kita mengisi bejana itu dengan berbagai hal, dengan berbagai ambisi, cinta, ya, cinta manusia. Makanya manusia itu mencari cinta, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seolah-olah cinta itu bisa memuaskan setiap jiwanya. Atau mungkin ada pencapaian-pencapaian dalam setiap hidup mereka. Mereka kuliah S1, S2, S3, ya, profesor dan lain sebagainya. Sehingga mereka mau mendapatkan pencapaian-pencapaian atau posisi-posisi tertentu yang mereka kejar, mereka pandang baik di dalam setiap hidup mereka. Tetapi seringkali saat kita melihat bejana itu, kita mendapati bahwa hal-hal yang kita kumpulkan hanyalah ternyata uap, hanyalah bayangan. Bejana itu terasa berat, namun anehnya saudara kosong. Kita lupa bahwa bejana jiwa kita itu didesain dengan bentuk khusus. Dengan bentuk khusus. Ada sebuah lubang berbentuk Tuhan dalam setiap jiwamu yang tidak akan pernah pas dimasuki oleh apapun di dunia ini. Saudara,
ia hanya dapat diisi oleh penciptanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini hati kita berbisik, aku lelah mencari, aku butuh sesuatu yang lebih, itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kerinduan ilahi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu adalah undangan bagi jiwa kita untuk berhenti mencoba mengisi kekosongan dengan tangan kita sendiri, dan kita membiarkan kepenuhan Allah yang sempurna mengalir, membanjiri, dan mengubah kehampaan menjadi kemuliaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan atau pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, mungkin ada setiap pengalaman-pengalaman kekosongan tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Ini adalah perasaan hampa kering, lelah, dan seolah-olah kita hanya menjalani rutinitas tanpa makna. Ini bisa hadir dalam setiap kehidupan siapapun, orang-orang termasuk orang-orang Kristen. Saudara, mereka mengalami burnout, kelelahan dalam setiap pekerjaan. Mereka mengalami kekecewaan dalam relasi, dalam hubungan-hubungan mereka. Kegagalan yang terus berulang di dalam setiap kehidupan kalian. Bahkan kehausan spiritual di tengah-tengah kesibukan pelayanan sekalipun dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita hidup di dunia yang memuja kekuatan. Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas dan kesuksesan. Namun Alkitab justru menyampaikan sebuah paradoks, ya, dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa titik terkosong dalam hidup kita seringkali, saudari, adalah ruang hampa yang diciptakan Allah untuk mengalami kepenuhannya, untuk mengalami kepenuhannya yang ajaib di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan biarlah pada kesempatan saat hari ini, mari saya mau mengajak kita semua untuk mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah kekosongan jiwamu. Bapak, Ibu, yang pertama kita mau merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua, akuilah dan terimalah realitas kekosongan kita. Inilah langkah psikologis dan spiritual yang kita butuhkan. Saudara, mengakui dan menerima kekosongan itu. Sebelum kita bisa diisi, kita harus berani mengakui bahwa kita ini kosong. Seringkali kita berusaha mati-matian menutupi kekosongan ini dengan hiburan, dengan prestasi, atau bahkan dengan aktivitas rohani yang sibuk dalam hidup saudara. Dari Senin sampai ketemu Minggu ada di dalam gereja, ya, tetapi tetap kosong. Bapak, Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita berusaha mati-matian menutupi kekosongan ini. Nanti kita mungkin ke kafe malam ini, hari besok nanti kita nonton konser lagi, terus abis itu nonton yang humor, ya, cerita-cerita lucu dan lain sebagainya. Apa tuh kalau zaman sekarang namanya orang-orang yang, ya, punya cerita-cerita lucu itu kita tonton. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, hiburan sana sini dalam setiap hidup kita semua. Atau ada orang-orang yang menutupi itu dengan prestasi, dengan pencarian gelar di dalam hidup mereka. Atau bahkan aktivitas rohani yang sibuk. Ini seperti mencoba mengisi gelas yang retak dengan air. Kita terus menuang, tetapi gelas itu tidak akan pernah penuh dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, secara psikologis, pengakuan akan kelemahan adalah langkah pertama
menuju kesehatan. Saudara, menyangkal rasa sakit hanya akan memperdalam luka setiap kehidupan kita semua. Maka kita mengakui kelemahan-kelemahan ini. Saudara, itulah langkah pertama menuju kesehatan mental di dalam setiap kehidupan kalian semua. Sedangkan secara teologis Bapak Ibu Saudari, pengakuan akan kekosongan kita adalah pengakuan bahwa kita adalah ciptaan. Saudara dan saya ciptaan, bukan yang mencipta. Artinya saudara dan saya perlu bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Amin. Saudara dan saya diingatkan kita ini terbatas. Hidup kita paling lama berapa tahun sih Bapak Ibu Saudari? 70, 80 tahun? Paling lama manusia sekarang. Bahkan di perkotaan 50-60 sudah stroke, sudah jantungan, ya, sudah kena jantung, sudah apalagi Bapak Ibu Saudari asam urat, kolesterol, ya, mati mendadak dan lain sebagainya. Itu di perkotaan Bapak Ibu Saudari, yang seringkali orang jarang berolahraga, malas berolahraga dalam setiap hidup mereka. Ya, kalau di pedesaan, saudari ini kasih oleh Tuhan, tingkat hidupnya ya bisa lebih tinggi. Ya, karena mereka mungkin bercangkul, cocok tanam, sehingga mereka mengeluarkan keringat lebih daripada orang-orang perkotaan. Kalau kita kan udah di rumah duduk, sampai kantor juga duduk, nanti pulang juga duduk, di bus entah di kereta entah di mobil, semuanya serba duduk. Saudari ini kasih oleh Tuhan, gak ada pergerakan untuk berolahraga. Makanya orang-orang kota banyak-banyaklah, kalau kamu mau hidup panjang, lebar dan tinggi, kalian harus olahraga. Amin ya, harus olahraga. Kita bukan apa-apa saudari, kita olahraga supaya saudari tubuhmu sehat. Ketika tubuhmu sehat, kamu bisa memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Saudara, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Dia dengan jujur berseru dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu, Allah tidak terkejut dengan setiap kekosongan kita. Ia justru mengundang kita untuk datang. Dengan keadaan itu datanglah kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang bisa maksud saya mengisi kekosongan di dalam setiap jiwamu dan jiwaku. Saudara, Allah tidak terkejut atau marah ketika kita merasa kosong. Ada orang-orang yang bisa mengisi rasa kekosongan saudari. Ya, saya punya tetangga ya saudari, saya nggak usah sebutkan di mana. Tetapi saya punya tetangga saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, setiap tahun kayaknya mobilnya ganti. Mobilnya ganti saudari. Saya sampaikan kepada istri saya, ini orang-orang model demikian saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu mengisi kekosongannya dengan apa? Dengan barang-barang. Kalau ini salah satunya dengan kendaraan. Setiap tahun, nggak salah kita punya kendaraan saudari. Tetapi kalau setiap tahun, ya kita ganti terus ya kendaraan kita. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, seolah-olah merasa ada yang kurang dengan penampilanmu dalam setiap hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang tertentu yang bisa mengisi kekosongan jiwa, akhirnya mengisinya dengan hal itu. Dia beli barang, dia beli tas, dia beli diskonan, dia beli iPhone, dia beli mungkin tab Bapak Ibu Saudari, dia bisa mungkin membeli setiap apa yang bisa dia beli dalam setiap kehidupannya. Ya seolah-olah itu bisa memberi, ya saudari kasih Tuhan, atau mengisi kekosongan dalam jiwanya. Padahal tidak. Saudara, kita belajar mengisi kekosongan kita semua dengan mengakui dan menerima kekosongan kita. Alkitab itu penuh dengan orang-orang rohani yang jujur mengakui keadaan mereka yang hampa kepada Tuhan. Ini adalah langkah pertama iman yang jujur, bukan tanda kegagalan iman. Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, Bapak Ibu Saudari, Elia itu diancam oleh ratu yang bernama Isabel. Ya, namanya Isabel Bapak Ibu Saudari. Ya, Isabel. Waduh, kita kalau punya wanita, punya istri namanya Isabel saudari, mudah-mudahan sikap tindakannya nggak nyebelin tiap hari ya. Ya saudari, ini ada seorang ratu yang mengancam Elia yang bernama Isabel, Bapak Ibu Saudari, atau Isabel. Dia yang begitu perkasa, ya Elisa yang begitu perkasa tiba-tiba menjadi takut. Dia lari ke padang gurun dan di bawah sebuah pohon dia meminta untuk mati kepada Tuhan. Dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, kata Elia. Saudara, Elia mengalami kehampaan dan kelelahan ya yang total.
baik secara fisik, baik secara emosional, maupun secara spiritual dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, bahkan Elia nabi besar itu saja pernah mengalami hal itu dalam setiap kehidupannya. Saudara dan saya, dalam setiap hidup saudara, kalau kita mengalami momen-momen jiwa-jiwamu merasa kosong di dalam setiap kehidupanmu, saudara datanglah kepada Allah. Sampaikanlah itu kepada Allah. Kekosongan itu bukanlah dosa. Kekosongan adalah undangan untuk bergantung kepada Allah. Tuhan tidak menghukum Elia karena perasaannya itu. Sebaliknya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberi makan, memberi minum, membiarkannya tidur, kemudian berjalan bersamanya ke gunung untuk mengalami kehadiran Allah yang lembut dalam setiap kehidupan Elia. Allah memulihkan kekuatannya sebelum memulihkan panggilannya di dalam setiap kehidupan Elia. Saudara, katakan yang sebenarnya kepada Tuhan dan pada dirimu sendiri. Daripada kalian berpura-pura, ya, berpura-pura baik. Saudara, mendingan saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Seperti Elia berdoa, Tuhan, aku sudah cukup, aku sudah lelah, aku takut. Atau mungkin seperti pemazmur saudara katakan, jiwaku hancur, pulihkanlah aku, Mazmur 23. Saudara, mari katakan sebenarnya kepada Tuhan dan dirimu sendiri. Daripada kalian berpura-pura baik. Bapak Ibu, ayo kita mau belajar seperti Elia. Saat merasa hampa, saudara periksa kembali. Apakah kalian dan saya cukup dalam setiap tidurmu? Apakah kalian cukup dalam makanmu, istirahatmu? Atau mungkin ada olahraga yang kau bisa isi di dalam setiap waktu-waktumu? Tuhan seringkali memakai pemulihan fisik sebagai langkah pertama pemulihan spiritual dalam setiap hidup saudara. Ayo saudara, jagalah kebutuhan dasar fisik saudara. Ya, jangan sampai enggak makan, jangan sampai saudari enggak ya kurang tidur, kurang istirahat dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita melakukan hal-hal demikian supaya kita juga pulih secara fisik dalam setiap hidup saudara. Berhentilah sejenak, ambillah waktu ya untuk duduk di bawah pohon seperti Elia itu. Ambillah waktu bersama dengan Tuhan. Saudara mundur sejenak dari setiap aktivitas dan tuntutan-tuntutan dalam setiap hidup saudara. Mundur sejenak. Saudara, kekosongan itu adalah alarm yang mengatakan berhentilah dan isi ulanglah dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita mau mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah kekosongan. Saudara, yang pertama saudara diajak untuk mengakui dan menerima kekosongan ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ada paradoks kasih karunia bahwa kekuatan di dalam kelemahan. Ya, justru di dalam kelemahan muncullah kekuatan di dalam setiap hidup saudara. Inilah jantung dari pesan kita hari ini yang dengan sempurna digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12. Saudara, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Justru dia diberikan sebuah duri di dalam daging. Sebuah kelemahan, sebuah kekosongan, sebuah keterbatasan yang menyakitkan. Ia berdoa 3 kali agar itu dijauhkan dari setiap kehidupannya. Tetapi jawaban Tuhan bukanlah menghilangkan masalah duri dalam dagingnya itu, melainkan sebuah penjelasan tentang cara kerja kasih karunia. Yang pertama dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Kata cukup di sini bukanlah kata pasrah yang pasif. Dalam bahasa aslinya ini adalah kata yang penuh dengan kuasa. Ini adalah kepenuhan yang memadai. Allah tidak berkata, tabahlah nak, abah tabah ya. Saudari, tetapi dia berkata, di dalam kelemahanmu itu, aku sendiri yang akan menjadi segala yang kau butuhkan. Kepenuhanku akan memadai untuk mengisi kekosongan jiwamu. Itulah kata cukup di sana, saudara dikasih oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri yang akan mengisi kekosongan itu. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah penjelasan tentang cara kerja kasih karunia yang pertama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu di ayat yang ke-9. Lalu kemudian di sana juga dikatakan, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, kata sempurna berarti dipenuhi sampai melimpah. Berdiam dengan tetap.
Sebab kekosongan kita adalah kanvas, ya, yang kosong itu bagi Allah untuk melukiskan kemuliaannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bayangkan kalau ada sebuah ruangan yang gelap gulita, justru di dalam kegelapan itulah saudara, secerca cahaya lilin pun akan terlihat sangat terang dan powerful. Demikianlah dalam kekosongan, demikianlah dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi nyata dan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada, kasih karunia bukanlah mantra yang menghilangkan pergumulan di dalam setiap hidup saudara. Kasih karunia adalah penyertaan ilahi yang mengubah makna dalam setiap pergumulan hidup kita semua. Saudara dapat memaknai akhirnya setiap pergumulan hidup saudara, ya, memaknai semua di dalam takut akan Tuhan. Saudara tahu kasih karunia adalah penyertaan ilahi dalam setiap hidup kita semua. Duri dalam daging dalam kehidupan Paulus tidak dicabut, tetapi melalui duri itulah ia mengalami Kristus secara lebih dalam, secara lebih intim di dalam setiap hidupnya, dalam setiap kehidupan Paulus. Ini yang kedua, saudara, ada kekuatan di dalam setiap kelemahan, dalam setiap hidup saudara dan saya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kasih karunia bukanlah sebuah konsep, melainkan kuasa Tuhan yang aktif, yang nyata, yang bekerja paling efektif justru ketika kita tidak punya kekuatan sama sekali di dalam setiap kehidupan kita semua. Justru ketika engkau ada di dalam masa-masa di mana engkau sedang bergumul paling hebat di dalam setiap hidupmu, kau merasakan kesedihan yang begitu mendalam, justru kuasa Tuhan bekerja sempurna di masa-masa itu. Ketika engkau merasa tersakiti, disakiti, dilukai, yang gak dianggap, gak dihargai, gak dinilai oleh orang-orang di sekitarmu, tetapi disitulah masa-masa di mana Tuhan bekerja secara sempurna di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ayo, ada kesempatan saat hari ini ketika kosong, ya, hatimu dan jiwamu dari kekuatanmu sendiri, saudara, kitalah bejana yang siap untuk diisi dengan kekuatannya. Bapak, Ibu, Paulus memiliki duri dalam daging, sebuah kelemahan yang terus-menerus mengganggu setiap kehidupannya. Entah itu penyakit matanya, entah itu penglihatannya yang buruk, atau pencobaan-pencobaan yang datang dalam setiap kehidupan Rasul Paulus secara terus-menerus dalam hidupnya. Saudara, dia berdoa 3 kali meminta Tuhan mencabutnya, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna dalam setiap kehidupanmu. Saudara, jawaban Tuhan dalam setiap doa-doa Paulus ternyata tidak. Tidak. Paulus mendapatkan jawaban doanya tidak. Dan itu menjadi jalan untuk mengalami lebih besar lagi, yaitu penyertaan dan kuasa Tuhan sendiri. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa Paulus itu. Dia tidak mencabut, saudari, ya, duri dalam daging itu. Tetapi lewat hal itu justru Paulus lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi mengalami penyertaan dan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kelemahan kita adalah panggung bagi kuasa Kristus untuk bekerja di dalam setiap hidup saudara dan saya. Duri itu tidak dicabut, tetapi melalui duri itulah Paulus mengalami Kristus yang hidup. Dan Yesus itu ternyata cukup bagi setiap kehidupannya. Bahkan bagi setiap hidup saudara dan saya, seharusnya Kristus itu cukup dalam setiap hidupmu dan hidupku. Tidak ada pengejaran yang paling indah, yang paling layak diperjuangkan selain pengejaran akan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Ayo, belajarlah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Belajarlah menjadi murid-murid Kristus di dalam setiap hidup saudara. Bukan hanya di mulut, tetapi kita belajar untuk menghidupi nilai-nilai Yesus Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada pribadi yang sesempurna Yesus Kristus di dalam kehidupan kita semua. Dia pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Pribadi yang sempurna di mata Bapa di sorga. Saudara, maka kita belajar untuk mengenakan pribadi Yesus Kristus
dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita belajar mendownload nilai-nilai Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin saudari. Kita belajar mendownloadnya dalam setiap hidup kita semua. Sehingga setiap nilai-nilai sifat-sifat Kristus itu boleh menjadi bagian yang melekat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di aktivitas pikiran. Saudara, saya percaya orang yang percaya kepada Kristus, ya, itu bukan hanya di mulut dan bukan hanya dalam aktivitas pikiran, tetapi dalam setiap tindakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap tindakan seharusnya itu pun juga sama, dapat memuliakan Allah. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saudara bisa jago, ya, berdiskusi, berdebat, ya, mengajukan setiap dalil-dalil agama dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa jago, ya, dalam hal-hal itu. Tetapi saudara sendiri tidak pernah merasakan kuasa Kristus bekerja sempurna dalam setiap kehidupan jiwamu. Saudara, ada orang-orang juga mengalami demikian dalam setiap hidup mereka. Jangan sampai nanti, wah kamu ini jago dalam beraktivitas teologis, ya, saudara jago berdebat sana sini dan lain sebagainya, saudara jago berkhotbah dan lain sebagainya, tetapi saudara sendiri tidak menikmati Tuhan secara pribadi, tidak dinikmati oleh Tuhan setiap hari. Maka saudari, di dalam Matius 7 itu berlaku buat setiap orang-orang yang hidupnya tidak dinikmati oleh Tuhan. Apa kata Tuhan di dalam Matius 7 itu? Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Tuhan, tapi kan aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tetapi ternyata hidup orang-orang tersebut tidak dinikmati. Saudara, makanya saya pernah sampaikan, tugas penginjilan saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya sekedar menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tugas penginjilan Bapak Ibu Saudari, membawa ikan itu yang kita selamatkan di tengah-tengah lautan yang luas itu sampai kepada meja hidangan kepada tuannya. Sampai kepada meja hidangan tuannya. Sehingga tuannya bisa menikmati ikan itu. Dan tuannya mengatakan, enak sekali ikan ini. Enak sekali bumbunya. Enak sekali masaknya. Dan lain sebagainya. Sehingga ikan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan dapat dinikmati di meja tuannya. Seharusnya penginjilan itu seperti itu. Sampai kepada meja tuannya. Amin saudari. Bukan hanya sampai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di mulutmu. Ya, itu udah baik. Tetapi saudari, ayo bawalah setiap jiwa-jiwa itu sampai menjadi murid-murid Kristus dalam hidupnya. Sehingga murid-murid Kristus itu dapat dinikmati setiap hari oleh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan jaminannya saudari, Tuhan mengenalmu kalau kamu dapat dinikmati setiap hari oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo alih-alih hanya berdoa, Tuhan ambillah masalah ini, saudara tambahkan doanya, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu yang sempurna di tengah-tengah kelemahanku ini. Cukuplah kasih karuniamu bagiku Tuhan. Karena aku semua dimampukan lewat kasih karuniamu. Ya, saudara, ayo kita belajar. Tunjukkanlah kuasa Tuhan yang sempurna di tengah-tengah kelemahanmu dalam setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, ketika kita punya duri dalam daging, ya, pandanglah duri itu sebagai saluran, bukan sebagai penghalang, ya, sebagai saluran. Saudara, ada area kehidupan apa yang paling membuat kamu merasa tidak mampu? Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam relasi, mungkin dalam mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam setiap hidupmu. Lihatlah itu semua sebagai duri yang Tuhan izinkan agar kamu terus bergantung kepada Tuhan. Agar kamu terus bergantung mengandalkan Dia. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Karena melalui itu kemuliaannya dinyatakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ucapkanlah syukur atas setiap keterbatasan-keterbatasanmu. Walaupun ini sulit, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah ini semua. Paulus itu bermegah atas kelemahannya. Mulailah dengan berkata, Tuhan terima kasih bahwa melalui kelemahanku dalam setiap area apapun, mungkin pekerjaan saudara, mungkin keterbatasan fisik saudara, mungkin ada area-area tertentu yang saudara lemah dalam setiap hidup saudara. Katakan terima kasih ya Tuhan bahwa melalui kelemahanku ini
aku belajar bahwa Engkau cukup bagiku. Amin saudari. Ini yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara. Ya, paradoks kasih karunia. Ada kekuatan ternyata di dalam setiap kelemahan kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara, untuk mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah kekosonganmu dan di tengah-tengah kosonganku. Saudara, bagaimana kita mengalami kepenuhan Allah ini? Inilah langkah praktisnya dalam hidup kalian semua. Bagaimana kita mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah kekosongan kita? Yang pertama, berhentilah berjuang sendiri. Berhentilah berjuang sendiri Bapak Ibu Saudari. Dan undanglah kehadiran Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam setiap keletihan, daripada saudara memaksakan diri, berhentilah. Berhentilah. Katakan, Tuhan, aku ini lelah, aku ini capek, aku ini lagi kosong ya Tuhan. Datanglah dan penuhi aku dengan roh-Mu. Saudara, ini adalah doa yang paling jujur. Ini adalah doa yang paling jujur. Dan doa yang paling berkuasa. Seperti pemazmur, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketika dia menyampaikan setiap isi hatinya di hadapan Allah. Saudara, ayo berhenti berjuang sendiri dan undanglah kehadiran Allah dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah kekosongan hidup kita semua. Saudara, alihkan fokus kita dari kekosongan kepada Sang Pemberi dalam setiap hidup saudara dan saya. Iblis ingin kita terpaku kepada kekosongan itu. Iblis ingin kita saudari berfokus kepada kekosongan itu sampai kita akhirnya putus asa. Tetapi Allah ingin kita memandang kepada Allah yang hidup sebagai sang sumber yang tidak pernah kering. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas air, ia mulai tenggelam karena fokusnya yang saudari dikasih oleh Tuhan yang bergeser. Dari yang seharusnya dia melihat Yesus Kristus, tetapi dia melihat ketakutan di dalam setiap kehidupannya. Karena ada badai dalam setiap kehidupannya. Fokusnya beralih dari Yesus kepada angin dan ombak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kekosonganmu, saudara, ayo paksakan matamu untuk memandang kepada Yesus. Paksakan matamu untuk memandang kepada Yesus. Alihkan fokusmu dari kekosongan kepada Sang Pemberi. Dan yang ketiga, bermegahlah atas kelemahanmu. Bermegahlah. Ini bukan berarti kita bangga dengan dosa, dengan kegagalan-kegagalan kita, bukan. Ini berarti kita dengan rendah hati mengakui, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan aku tidak bisa bermegah apa-apa. Saudara, ayo kita semua membutuhkan Tuhan. Bahkan di dalam setiap area-area kelemahanmu, semua kita membutuhkan Tuhan. Saudara, saat kita melakukan ini, kita membuka pintu lebar-lebar bagi kuasa Allah untuk tinggal dan berkarya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, inilah yang ketiga. Saya mau mengajak kita semua untuk terus menyelami hal ini. Bapak, Ibu, mengalami kepenuhan Allah bukanlah perasaan ajaib yang turun langsung dari langit. Tetapi melainkan saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mau mengalami kepenuhan Allah, Bapak Ibu saudari, itu adalah serangkaian tindakan iman. Itu adalah serangkaian tindakan iman yang kita lakukan untuk datang terus menerus dan menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi setiap hidup saudara. Itu tindakan iman, serangkaian tindakan iman yang kita sengaja lakukan. Makanya kita sengaja datang lewat channel Pastor Deso, datang dalam hadirat Allah. Kita sengaja berdoa setiap pagi dalam hadirat Allah secara pribadi. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu serangkaian tindakan iman. Supaya saudara dan saya datang dan menerima apa yang telah Tuhan sediakan di dalam tahta kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu saudari. Haleluya. Bapak Ibu, perempuan di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, ada seorang perempuan Kanaan di sana. Dan perempuan ini merasa sangat kosong. Anak perempuannya itu menderita. Dan statusnya sebagai orang non-Yahudi membuat dia seperti anjing di mata orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dia tetap datang kepada Yesus. Meskipun ditolak di awal-awal, dia tidak menyerah. Dia mengakui kekosongan dan ketidaklayakannya.
Tetapi dia memegang janji kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dia katakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah meja tuannya. Saudara, iman aktif inilah yang membuat akhirnya Yesus berkata, Ibu, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman yang menyentuh hati Tuhan adalah iman yang jujur akan kondisi yang hampa, ya, tetapi tetap teguh akan kelimpahan kasih karunia Tuhan ketika saudara mendekat di dalam tahta kasih karunia-Nya. Ada kekuatan yang baru dihadirkan di dalam setiap hidup saudara. Dan kepenuhan itu diterima oleh mereka yang meski merasa tidak layak tetap maju. Tetap mengambil remah-remah itu dari meja tuannya. Tetap saudara datang kepada tahta kasih karunia Allah di dalam setiap hidupmu. Karena engkau tahu dia tidak akan membuangmu. Tetapi engkau tahu dan saya tahu di dalam setiap hidup saudara, ketika kita datang kepada tahta kasih karunia, maka kita semua akan mendapatkan kelimpahan kasih dari surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman yang menyentuh hati Tuhan adalah iman yang jujur akan kondisimu yang hampa, tetapi teguh akan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kepenuhan itu diterima oleh mereka yang merasa tidak layak, tetapi tetap maju dan mengambil remah-remah dari meja tuannya. Bapak, Ibu, datanglah dengan iman yang gigih seperti perempuan Kanaan itu. Jangan mudah menyerah. Jika kamu belum merasakan kepenuhan Allah, datanglah lagi. Datanglah lagi. Bukalah Alkitab lagi. Bacalah Alkitab lagi. Satu ayat, satu pasal. Lagi dan lagi, Bapak Ibu Saudari. Dan peganglah itu kembali. Setiap remah-remah yang Tuhan sediakan khusus untukmu hari ini. Amin. Datang kembali dengan iman yang gigih. Ya, saudari kasih oleh Tuhan. Walaupun saudara mungkin pada saat itu saudara tidak merasakan apa-apa. Kok Tuhan aku gak berubah? Kok Tuhan aku masih begini? Kok Tuhan aku masih begitu? Datanglah lagi. Ya, datang kembali kepada Tuhan dengan iman yang gigih dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudari, berserulah kepada Yesus sebagai Tuhan. Perempuan ini memanggil Yesus Tuhan, anak Daud. Bapak, Ibu, dalam kekosongan kehidupan kita semua, ingatlah siapa Yesus. Berserulah kepada Yesus, ucapkanlah namanya, serahkanlah situasimu kepada otoritas di dalam nama Yesus ini. Ini adalah tindakan iman yang aktif ketika saudara berseru kepada Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu yang menyelamatkan setiap hidupmu. Saudara, hal yang terbaik saja sudah Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, yaitu demi keselamatan jiwamu, Dia rela mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia rela menebus setiap dosamu dan dosaku demi keselamatan jiwamu. Dia sudah melakukan yang terbaik. Masa sih Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam setiap hidupmu makan, minum, pakai, masa Dia tidak bela setiap hidupmu? Pasti Dia bela. Berserulah kepada Yesus. Dan yang ketiga, makanlah remah-remah daripada meja Tuhanmu. Saudara, kasih karunia Tuhan seringkali datang dalam potongan kecil sehari-hari. Makanya saya selalu sampaikan, saudara, terkadang ada di dalam setiap kehidupan maupun pernikahan apapun itu, sudah seperti benang kusut. Kita bingung untuk mengurainya dari mana. Tetapi dengan saudara datang setiap hari di dalam hadirat Tuhan, saudara, nanti saudara benang kusut itu sedikit demi sedikit akan terurai. Akan menjadi benang yang lurus kembali. Amin. Saudara, kasih karunia Tuhan itu seringkali datang dalam potongan-potongan kecil setiap hari. Makanya kalau saudara nggak pernah dengar firman Tuhan, gimana saudara mengurai kekosongan-kekosongan itu? Ataupun saudari, bagaimana saudara mengurai setiap kekusutan-kekusutan itu? Padahal firman Tuhanlah yang sanggup mengurai setiap kekosongan dan kekusutan-kekusutan itu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara mendengar hari ini ada sebuah ayat yang menguatkan. Saudara dikuatkan, dihibur. Mungkin ada dari dorongan seorang teman hari besok, ya, lewat setiap doa yang mereka sampaikan dalam hidup saudara, saudara dihibur. Mungkin juga saudara lewat keindahan alam,
saudara jadi tahu Tuhan, ternyata hidup ini seperti titik kecil, seperti debu. Indahan alam yang begitu luas Tuhan ciptakan. Badan saudara merasa damai, yang akhirnya saudara dapatkan di dalam setiap hidup saudara. Syukuri dan terima setiap remah-remah kecil ini, setiap potongan-potongan kecil ini, sebagai bukti bahwa kamu itu sedang dipenuhi oleh Dia. Amin. Saudara ketika lihat anak bayi yang baru lahir, Tuhan, dulu nih aku itu seperti itu ya. Dari bayi sampai sekarang nih udah gede seperti ini. Tuhan, thanks God buat pemeliharaanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara akan terus mengalami ya hal-hal ini dalam setiap hidup saudara. Saudara ini sebagai bukti bahwa saudara sedang dipenuhi oleh Dia sedikit demi sedikit. Jangan tunggu sampai seluruh rotinya turun dari langit dalam setiap hidup saudara. Kumpulkanlah potongan itu setiap hari dalam hidupmu. Jangan malas datang kepada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, terlebih lewat firman Tuhan. Datanglah secara pribadi. Kalau saudara mungkin secara pribadi masih butuh mentor dan lain sebagainya, saudara datanglah ke channel Pastor Deso. Setiap pagi 7:30 pagi Senin sampai Sabtu, saudara akan diperlengkapi sehingga saudara dapat mendapatkan potongan-potongan kecil itu dalam setiap hidup saudara. Makan ya setiap tata ataupun setiap kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Makanan-makanan bagi setiap jiwamu saudara hadirkan dalam setiap hidup saudara. Jangan tonton scroll akhirnya bisa berjam-jam. Coba saudara, kita scroll dapatkan channel yang bagus untuk membangun iman seperti ini. Coba bertahan ya mungkin 5 menit, 10 menit. Nanti lama-lama saudara terbiasa melatih hidupmu ya. Dan saudara pasti terberkati ketika menemukan channel ini di dalam setiap hidup saudara. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lihatlah kembali kepada salib Kristus. Di atas kayu salib itu tergantung Sang Anak Allah. Dengan suara yang lirih Dia berseru, aku haus. Itulah puncak dari segala kekosongan. Tuhan Yesus mengalami kehampaan yang mutlak. Dia ditinggalkan sahabat. Dia disiksa tubuhnya. Dan bahkan sesaat dipisahkan dari hadapan Bapanya. Semua itu agar kita yang haus ini boleh dipuaskan. Agar kita yang kosong ini boleh diisi dalam setiap hidup saudara. Dia mengalami kekosongan tertinggi pada saat itu. Supaya kita tidak perlu lagi hidup di dalam kekosongan. Saudara, cawan murka Allah yang seharusnya kita minum dalam setiap hidup saudara, telah Tuhan Yesus teguk habis dalam setiap kehidupannya. Dan sebagai gantinya Dia menawarkan kepada kita cawan kasih karunia yang tidak pernah kering dalam hidup saudara. Oleh karena itu, pada hari ini tidak ada alasan bagi setiap kehidupan saudara untuk tetap tinggal di dalam kehampaan. Untuk tetap tinggal di dalam kekosongan jiwamu itu. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada luka yang terlalu dalam, dan tidak ada kekeringan yang terlalu panjang yang tidak bisa diisi dan dipulihkan oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, maka pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua, bagi kalian yang lelah, datanglah. Bagi kalian yang merasa gagal, datanglah kepada Yesus. Bagi kalian yang hatinya hancur dan kering, datanglah kepada Yesus. Serahkanlah cawan kosong hidupmu kepada Yesus. Biarkan Tuhan Yesus yang mengisinya dengan pengampunan, dengan pemulihan, dengan kepenuhan Roh Kudus daripada Allah di dalam setiap hidup saudara. Jangan biarkan momen ini berlalu. Berikan responmu kepada pribadi yang telah memberikan segalanya bagimu. Saudara, berikan hidupmu yang kosong itu dan terimalah hidup Yesus. Hidupnya kembali yang memberikan kelimpahan di dalam jiwamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biar kami boleh mengalami kepenuhan Allah di tengah-tengah kekosongan jiwa kami semua. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini.
Kami datang dengan segala kejujuran. Kami mengakui ya Tuhan, betapa seringnya kami merasa hampa, kering dan lelah. Kami telah berusaha mengisi diri dengan banyak hal. Oleh gadget, oleh harta, kendaraan, investasi sana sini, bisnis, usaha, pekerjaan, hubungan-hubungan dan lain sebagainya. Tetapi kami tahu pada saat hari ini, hanya Engkaulah sumber kepuasan sejati kami. Oleh karena itu sekarang kami membuka hati kami. Seperti tanah yang kering yang mengharapkan hujan. Demikianlah jiwa kami merindukan curahan roh-Mu. Penuhilah setiap ruang yang kosong itu dalam setiap hati kami semua. Penuhilah Roh Kudus dalam nama Yesus. Pulihkan setiap area-area yang kering dengan aliran kasih karunia-Mu dalam nama Yesus. Dan ubahlah setiap kelemahan kami menjadi panggung kuasa-Mu yang sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ambillah kelelahan kami dan berikanlah kami kekuatan-Mu. Ambillah kegelisahan kami dan berilah kami damai sejahtera-Mu. Ambillah kehidupan kami yang lama dan penuhilah dengan kehidupan yang baru dan berkelimpahan di dalam Kristus. Jadikanlah kami bencana yang siap untuk diisi kemuliaan-Mu sampai meluap-luap. Menjadi berkat bagi dunia yang haus ini, bagi dunia yang gelap ini. Kami percaya dan menerima semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus kami, yang berkuasa menghidupkan kami bahkan sampai kekekalan. Terpujilah nama Yesus. Berkatilah setiap jiwa kami, berkatilah setiap pribadi kami, berkatilah setiap pasangan kami, orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah Tuhan setiap orang tua kami, cucu kami. Oh Tuhan, opa oma kami, berkatilah di dalam nama Yesus. Bahkan setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kami lagi studi, mungkin kami sedang bekerja, mungkin kami sedang berbisnis, dimanapun kami berada. Tuhan, buatlah setiap perbuatan tangan kami menjadi berhasil di dalam nama Yesus, dan semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah share channel Pastor Ndeso. Terima kasih yang sudah follow Pastor Ndeso, baik di TikTok maupun di YouTube, Bapak Ibu Saudari, maupun juga di IG, di Twitter, di X, Bapak Ibu Saudari juga ada ya akun Pastor Ndeso di sana. Saudara bisa ikuti semua akun Pastor Ndeso di segala media sosial, bahkan di Thread juga sudah ada Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa mengikuti setiap akun Pastor Ndeso di berbagai media platform media sosial. Saudara, terima kasih sekali lagi, tap-tap layarnya, share-nya, gift-nya yang saudara juga berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso menghaturkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah menulis, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota saudara, dari negara dari mana saudara ada, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, buat setiap gift-gift yang sudah diterbangkan, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang memberikan gift ya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Ndeso, ya kolekte apapun namanya. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara, ya. Biarlah semua boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap harinya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Thanks ya buat Bapak Ibu Saudari, ataupun lewat periode-periode tertentu dalam setiap kehidupan saudara. Terima kasih. Bapak Ibu, ya, bagi saudara dan saya yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya, ya, lewat BCA atas nama istri saya. Yang kedua lewat Social Bus.
Bapak Ibu Saudari dapat memberikan dukungan-dukungan ya lewat setiap pelayanan Pastor Deso. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan ini lewat bio profil saya. Saudara di kiri atas saya itu ada bio profil, tinggal saudara klik, nanti ada informasi mengenai BCA atas nama istri saya maupun lewat sosial bus. Saudara dapat memberikannya lewat setiap hal-hal itu ya, hanya ada 2 metode. Ya ketika saudara mau memberikan persembahan-persembahan dalam pelayanan Pastor Deso. Kata kuncinya adalah kalau saudara terberkati dan kalau Roh Kudus menggerakkan hati. Tetapi kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hati, saudara tidak usah pusingkan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi bagi saudara yang terberkati setiap harinya, ya yang Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pelayanan ini, dukunglah dengan tulus, dukunglah dengan setia lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara? Saudara, ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi loh. Tetapi kita rindu menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Secara khusus lewat channel Pastor Deso. Hari ini Tuhan mengetuk setiap hati kita semua untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan setia, mendukung segala pekerjaannya, menjadi rekan sekerja yang setia lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, biarlah melalui persembahan syukur dan kasih kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita menjawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus tentunya juga dengan kerelaan dan hati yang bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan, jangan lupakan air putih hangatnya ya Bapak Ibu Saudari. Buat kalian yang mau didoakan, saudara bisa siapkan air putih hangat nanti di akhir sesi. Saya mendoakan buat orang-orang yang sakit. Ya, khusus buat saudara yang mau percaya saja dan bagi saudara yang sakit. Tetapi kalau saudara nggak memiliki 2 hal itu, saudara nggak usah ikut juga nggak apa-apa ya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sekali lagi. Saudara dimanapun kalian berada, kalau saudara mau datang lewat kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa datang setiap harinya ya, Senin sampai Sabtu jam 7:30. Hari Minggu kita ada ibadah raya jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat, dan juga jam 10 pagi sebenarnya saudari. Tapi itu pelayanan offline Pastor Deso. Itu ada di Depok, Jawa Barat jam 10. Jadi buat kalian semua yang ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara juga bisa datang lewat pelayanan Pastor Deso kalau saudara ada di Depok, Jawa Barat. Ya, jam 10 pagi. Saudara tinggal chat saya nanti alamat lengkapnya. Saya akan berikan bagi saudara yang rindu hadir. Ya, bagi yang jauh nggak usah. Ya, terlalu jauh. Misalkan saudara ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Papua, nggak perlu datang ya saudari. Tapi kalau saudara masih ada di sekitar Depok dan sekitarnya, nggak terlalu jauh, saudara bisa datang. Ya, karena saudara juga bisa, saudara dengar firman Tuhan lewat online pun jam 7 paginya ada, jam 5 sorenya juga ada. Tapi bagi kalian yang rindu saja ya, yang jam 10 pagi itu pelayanan offline. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai kering ya Bapak Saudari ya, tenggorokannya butuh minum dulu. Puji Tuhan. Saudara, yuk kita boleh mengangkat air tinggi-tinggi ya, gelas di air air di dalam gelas ini maksud saya. Saudara, kita bisa mengangkat tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Buat orang-orang yang sedang sakit dimanapun kalian berada, saudara, ataupun kalian punya teman-teman yang sedang sakit, saudara-saudara yang sedang sakit, tunjukkan channel ini kepada mereka sehingga mereka dapat meminum air yang bersama-sama kita doakan setiap waktunya, khususnya di channel Pastor Deso. Bisa setiap hari atau mungkin setiap kesempatan yang Roh Kudus ingatkan. Mari sama-sama bagi kalian yang sedang sakit. Saya mau berdoa buat kalian semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau melihat air yang ada di dalam gelas yang sudah kami persiapkan pada kesempatan saat hari ini. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang terarah kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkanlah setiap hati, pulihkanlah setiap jiwa, pulihkanlah setiap keadaan kami, bahkan sakit penyakit fisik kami,
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku berdoa, pulihkan dalam nama Yesus. Jamah area kepala, jamah area badan, jamah area organ-organ tubuh dalam kami yang sedang sakit. Jamah tangan kami, jari-jari kami. Jamah Tuhan kaki kami, Tuhan pinggang kami. Sampai jari-jari di kaki kami juga Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang sakit, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memulihkan dengan sempurna. Dan pagi hari ini ketika kami meminumnya Tuhan, air yang kami siapkan ini boleh menjadi salah satu alat yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita meminumnya. Sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Ya, saudara yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, percayalah bahwa Tuhan menyembuhkan. Jangan lupa dihabiskan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagi kalian yang mau percaya, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan dengan cara apapun. Dan saya percaya setiap doa-doa yang kita naikkan dari setiap iman yang tulus di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menyentuh setiap kami semua yang sedang sakit dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara, terima kasih buat kebersamaan.